pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Nah, sebelum memulai KBM hari ini, kita mau devotion. Mari kita berdoa dulu sebelum memulainya. Tuhan, selamat pagi, terima kasih untuk berkat-Mu semalam yang telah kami lalui. Hari ini kita mau devotion, berkatilah devotion hari ini supaya memberikan kekuatan bagi hidup kami. Tuhan, Engkaulah yang maha besar, Tuhan yang kami kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita angkat pujian, Aku Mengasihi. Mendapatkan nilai-nilai yang bagus, mendapatkan nilai-nilai yang sempurna, dan tidak akan pernah meninggalkan tugas-tugas ya Tuhan, dan tidak akan pernah meninggalkan tugasnya daripada guru-guru yang diberikan ya Tuhan. Engkau yang terbaik untuk mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat, penuh dengan semangat untuk kita boleh melakukan setiap aktivitas kita hari ini. Sebelum kita memulai setiap apa yang akan kita kerjakan hari ini, mari kita sama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan. Pagi ini Miss Indri mengambil sebuah judul yaitu Dalam Perlindungan Tuhan. Diambil dari satu ayat di Mazmur 91 ayat yang ke-14. Begini firman Tuhan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Seringkali orang Kristen mempertanyakan janji-janji firman Tuhan dalam kehidupan ini. Mereka mengeluh mengapa janji Tuhan belum juga dapat dinikmati. Nah, sesungguhnya kepada siapakah janji-janji Tuhan itu ditujukan? Yaitu kepada orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ini dikatakan di Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Nah, tempat perlindungan itu ialah Tuhan Yesus dan firman-Nya. Maksudnya, kita harus tinggal di dalam Kristus dan di dalam firman-Nya. Seperti dikatakan di Yohanes 15 ayat yang ke-7. Bila kita tidak mau tinggal di dalam firman-Nya, kita akan menjumpai banyak kesulitan. Banyak orang Kristen mencoba-coba hidup di luar firman-Nya dan berpikir suatu saat kelak masih ada kesempatan lagi untuk bertobat. Tetapi seringkali masalah sudah datang terlebih dahulu sebelum kita sempat kembali dan tinggal dalam perlindungannya tadi. Maka bertanya-tanyalah kita, mengapa itu terjadi? Mengapa Tuhan izinkan? Bukankah Tuhan berjanji akan melindungi di bawah kepaknya dan kesetiaannya seperti perisai dan pagar tembok? Marilah kita memeriksa diri kita. Apakah kita sudah tinggal di dalam firman-Nya? Apakah kita sudah ada di dalam Dia? Bila kita tidak tinggal dalam perlindungannya atau firman-Nya, ketika masalah terjadi secara bertubi-tubi menyerang kehidupan kita, bukankah Tuhan yang ingkar janji? Dan apakah kita berjalan di jalur Tuhan dan melakukan kehendak-Nya? Persoalan boleh datang, tetapi Tuhan pasti campur tangan dan membela kita. Dia berkata bahwa bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Nah, ini dikatakan di Mazmur 91 ayat yang ke-15. Jika kita tinggal di luar perlindungannya dan firman-Nya, itulah kesukaan iblis dan sasaran empuk bagi si iblis. Iblis akan berusaha mengganggu kita dengan berbagai masalah. Orang yang berada di luar benteng perlindungannya mudah terserang musuh. Sebab si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang ditelannya. Oleh karena itu, marilah kita tetap tinggal di dalam Tuhan, kita tetap tinggal di dalam firman-Nya, agar hidup kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan memberikan janji-janjinya di dalam kehidupan kita, yaitu ya dan amin. Dan Tuhan pasti akan menepati setiap janjinya di dalam setiap kehidupan kita. Maka untuk memperoleh pemeliharaan dan perlindungannya, kita harus karib dengan Tuhan dan hidup di dalam ketaatan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama terus tinggal di dalam Tuhan dan berpegang kepada firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini untuk firman-Mu. Biarlah kami terus tinggal di dalam Engkau Tuhan, dan buat kami terus taat hanya kepada Engkau. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang akan melakukan setiap pembelajaran hari ini. Tuhan juga berkati guru-guru yang akan mengajar. Kami percaya penyertaan-Mu, hikmat-Mu sempurna turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.